Oke, selamat siang Solo. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Nama saya Fenan. Ya, senang sekali saya bisa hadir di kota Anda. Ya, apalagi bisa dipercaya oleh Unicorn untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan Anda. Bapak Ibu sekalian, saya adalah, dari nama sudah kelihatan, Dwi. Saya anak kedua, kebetulan bapak saya orang Jawa juga, Jawa Tengah, Magelang. Ya, jadi kita bersaudara. Saya anak kedua dari 5 orang bersaudara. Ya, kemudian papa saya dulunya adalah seorang pegawai negeri, ya, sebuah perusahaan BUMN, tapi sekarang sudah pensiun. Ya, dan kalau mengenai kehidupan kami sekeluarga, boleh dibilang kami keluarga yang sangat sederhana, ya, sederhana sekali. Cuma satu hal yang sangat saya banggakan dari orang tua saya adalah walaupun mungkin gajinya pas-pasan, ya, tapi orang tua saya senantiasa memberikan kami anak-anaknya pendidikan yang terbaik, ya. Jadi mama saya, papa saya pernah bilang sama kita semua anak-anaknya, nak, papa mama tidak bisa mewariskan harta, ya. Kami hanya bisa memberikan satu pendidikan yang terbaik supaya itu jadi harta yang paling bernilai untuk masa depanmu semua, ya. Itu satu pesan dari orang tua kami semua, ya. Jadi saya pribadi, saya sekolah, ya, di sekolah-sekolah yang terbaik dari TK sampai SMA, ya. Saya sekolah di sekolah yang terbaik, ya. Cuma anehnya, aneh sekali, saya tumbuh menjadi anak yang sangat pemalu, rendah diri, minder, ya. Dan ada satu efek dari rasa minder itu yang masih saya bawa sampai sekarang. Saya tumbuh jadi anak yang gagap, ya, sampai sekarang. Kalau Anda ngobrol sekarang dengan saya, ya, 5 menit aja pasti Anda akan dapati gagapnya, ya. Sebentar kalau di atas panggung saya ada gagap, tolong dimengerti, ya. Ya. Jadi saya tumbuh jadi anak yang minder, gagap, tapi dalam hati kecil saya menyadari bahwa ini adalah satu penyakit yang bukan fisik tapi mental yang bisa mempengaruhi masa depan saya. Tidak harus dipelihara, ya. Makanya sejak kelas 2 SMP saya mencoba untuk menyembuhkan penyakit saya. Saya sadar bahwa ini bisa membahayakan masa depan saya kalau saya pemalu dan minderan, ya, apalagi gagap, ya. Akhirnya sejak kelas 2 SMP saya punya satu impian, ya, untuk menjadi seorang pembicara. Ya, bayangkan seorang gagap punya impian jadi pembicara. Hebat kan? Ya. Ada satu kisah yang saya pernah baca, ya. Mungkin Anda juga pernah dengar atau pernah baca. Wilma Rudolph, ya. Itu seorang peraih medali emas olimpiade 3 tahun berturut-turut. Ternyata masa kecilnya itu dia mengidap satu penyakit, polio. Bayangkan, anak kecil, ya, sakit polio, punya impian untuk jadi pelari yang tercepat. Wah, saya pikir dia lebih parah. Saya cuma gagap, ya, gagap punya impian jadi pembicara. Masih bisa, ya, saya harus jadi pembicara, ya. Makanya sejak saat itu saya mencoba untuk menghilangkan penyakit saya dengan berbagai cara, ya. Akhirnya saya mulai aktif terlibat di berbagai kegiatan, ya, kegiatan sekolah maupun yang bukan sekolah, ya. Saya mencoba mengikuti berbagai perlombaan, ya, dari lomba nyanyi, ya, apa orang lomba nyanyi, orang gagap, ya, lomba nyanyi, lomba baca puisi, ya. Untung nggak ada lomba gagap. Kalau ada lomba gagap saya pasti menang, ya. Untung nggak ada, ya. Saya ikut semua, ya, dari tingkat sekolah sampai tingkat yang lebih tinggi, ya. Dan anehnya banyak orang yang tidak gagap, ya, tidak juara, ya. Saya gagap, saya beberapa kali jadi juara. Heran sekali, entah jurinya pikir apa. Ya, saya mencoba aktif di OSIS, di pramuka, di macam-macam kegiatan, sampai saya ketemu dengan satu organisasi yang organisasi ini sangat membantu saya dalam menyembuhkan penyakit saya, ya. Kelas 2 SMP itu saya masuk ke sebuah organisasi bela diri, ya, pencak silat, ya. Sempat menjadi pengurus, ya, pengurus bahkan pengurus yang sangat tinggi, perwakilan daerah, ya. Dan di situ saya banyak belajar tentang kepemimpinan.
saya banyak sekali belajar dan perlahan-lahan karena aktif di berbagai kegiatan itu, ya, akhirnya rasa malu saya, rasa minder saya pelan-pelan mulai hilang. Pelan-pelan mulai hilang. Tapi ada satu yang tidak hilang sampai sekarang, gagap. Waduh, ini sangat mengganggu. Tapi untunglah sudah berkurang banyak, ya. Untunglah sudah berkurang banyak. Nah, kemudian singkat cerita, waktu lulus SMA, saya berniat untuk melanjutkan kuliah di jurusan yang saya minati. Waktu itu saya minat masuk di Fakultas Psikologi, ya, itu minat saya. Nah kemudian sayangnya itu belum ada di Makassar waktu itu. Jadi kalau kuliah harus ke Jawa, ya. Waduh, bagaimana ya? Saya tahu kondisi orang tua saya tahu. Tapi saya coba untuk bicara. Saya sampaikan ke orang tua saya, maaf Pak, saya mau lanjut kuliah. Ini Fakultas Psikologi, cuma adanya di Jawa. Wah, setelah saya ngomong begitu, orang tua diskusi, ya, sehari. Besoknya ada kabar yang sangat tidak menyenangkan yang saya terima. Waduh, ternyata setelah berdiskusi, papa mama saya diskusi, papa mama saya panggil saya, ya, dan dengan berat hati mereka mengatakan, nak, aduh, minta maaf nak, papa dan mama tidak sanggup masalah biaya. Waduh Pak, Bu, sejak saat itu saya langsung betul-betul kecewa dengan keputusan itu, tapi saya tidak mempersalahkan orang tua saya, ya. Saya tetap bangga dengan mereka. Ya, mereka sudah diskusikan mencari jalan yang terbaik, tapi mungkin waktu itu belum ketemu jalannya, ya. Akhirnya saya harus tidak ke Jawa untuk lanjut kuliah. Sejak saat itu, di otak saya sudah klik, ternyata uang itu penting. Mungkin Anda sepakat dengan saya kalau saya mengatakan kepada Anda bahwa memang uang bukan segalanya. Setuju? Tetapi saat ini segalanya butuh uang, termasuk waktu itu. Termasuk waktu itu ketika saya ingin lanjut kuliah, ya. Tapi karena tidak ada biaya, terpaksa karena masalah uang, masalah tidak punya uang, terpaksa saya tidak bisa lanjut kuliah di bidang yang saya minati. Dengan berat hati, akhirnya saya ikuti saran orang tua saya untuk ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya lulus angkatan 96 SMA, ya. Saya juga akhirnya ikuti nasihat orang tua saya, nak, kamu pilih aja, kalau bukan manajemen, ekonomi manajemen, sipil lah. Kayaknya itu bagus untuk masa depan. Ya, akhirnya saya ikut. Karena tidak berdaya, Pak. Mau bagaimana? Terpaksa harus ikut. Tidak berdaya. Saya harus ikut. Terpaksa saya ikut UMPTN waktu itu namanya, dengan pikiran kalut, ya, isi-isi gitu. Tapi entah kenapa saya lulus. Saya lulus di Fakultas Teknik, jurusan sipil di Universitas Hasanuddin. Wah, orang tua saya senang sekali. Lulus anaknya masuk di perguruan tinggi negeri. Orang tua saya senang, tapi saya dalam hati tidak senang. Ya, tapi mau bagaimana? Terpaksa saya harus jalani. Akhirnya saya kuliah. Tahun pertama, walaupun dengan berat, tahun pertama saya bisa lewati. Ya, walaupun IP-nya, pas-pasan sekali. Ya, maklum, saya bukan cuma melawan mata kuliahnya, tapi saya melawan diri saya sendiri untuk kuliah. Ya, tahun pertama masih bisa saya jalani, walaupun berat sekali saya rasa. Ya, tahun kedua, wah, semakin berat. Nah, di tengah saya kuliah, di otak saya masih terus dicecar oleh kata-kata itu, waduh, uang itu penting. Klik saya yang tadi, ya, uang itu penting, uang itu penting. Itu terus menghantui, itu terus membayangi saya. Itu terus mencecar saya punya otak. Uang itu penting, uang itu penting, uang itu penting. Saya berpikir, nanti saya punya anak. Nanti kalau anak saya punya nasib sama seperti saya, bagaimana hidupnya? Akhirnya, di tahun kedua saya kuliah, saya mulai berpikir untuk secepatnya bisa punya penghasilan sendiri. Saya coba berpikir mempelajari dunia lain. Wah, maksudnya dunia lain selain kampus, ya. Dunia lain, yaitu dunia bisnis. Saya pikir bagaimana cara yang tercepat supaya saya bisa punya uang banyak, supaya saya bisa lanjut kuliah saya. Walaupun sampai sekarang nggak lanjut-lanjut, ya. Saya bisa lanjut kuliah saya. Akhirnya setelah saya cari-cari, saya coba ke toko buku, lihat-lihat buku-buku sukses, saya baca. Jadi saya gemar membaca memang, tapi bukan novel, ya, baca buku-buku sukses. Sejak saat itu, saya mulai berpikir, wah, ternyata kayaknya saya harus berbisnis. Nah, mulailah sejak saat itu kuliah saya mulai amburadul, ya. Saya tidak fokus lagi ke kuliah, saya mencoba mencari alternatif lain untuk bisa berbisnis. Supaya di pikiran saya, supaya saya bisa secepatnya mandiri, secepatnya tidak lagi bergantung kepada orang tua saya yang saat itu bebannya masih berat, ya. Anaknya semua masih kuliah, ya. Ada yang masih SMA waktu itu. Jadi saya tahu beban orang tua saya berat sekali, maka saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa meringankan beban orang tua saya, ya.
Akhirnya saya terjun ke bisnis, dan ada beberapa bisnis yang pernah saya lakukan, ya, termasuk bisnis yang seperti ini. Karena kebetulan orang tua saya waktu itu masuk dan cukup berkembang di sebuah perusahaan bisnis jaringan. Tapi saya lakukan, tidak berkembang saya. Waduh, apa yang salah ya? Ternyata setelah saya bandingkan dengan saat ini, wah ternyata saya tahu alasannya, saya tahu jawabannya, mengapa saya dulu tidak berkembang, mengapa orang tua saya pun berkembangnya cuma sebegitu-begitu aja. Ternyata jawabannya adalah di sana nggak punya sekolah bisnis, nggak punya support system. Ya, di sini kita punya unicorn. Jadi Anda tidak perlu khawatir, Anda pasti bisa berkembang di sini, Anda pasti bisa berhasil di TNC karena kita punya unicorn. Tepuk tangan untuk unicorn. Waktu itu saya nggak tahu jalannya, Pak. Waktu itu saya buta sama sekali. Waktu itu kami sekeluarga buta sama sekali. Ya, saya jalankan sesuai yang saya pikirkan, jalankan apa adanya. Ya, tapi akhirnya buntu. Ya, dan saya tidak sukses di situ. Nah, melihat hasil yang tidak signifikan, melihat hasil yang kecil, saya mencoba bisnis lain. Karena waktu itu saya terus terang, saya memang masih tidak percaya dengan bisnis ini. Ya, masih tidak percaya. Masa orang susah payah sudah kerja keras masih gagal juga, ya. Tapi ternyata karena tidak ada support sistemnya. Oke, nah akhirnya saya coba untuk berpikir bisnis lain. Ya, kebetulan di bisnis jaringan itu saya ketemu dengan teman saya, downline saya waktu itu. Ya, dia ngajakin bisnis pakaian. Ya, dalam pakaian, tapi ada lebih kalimat di belakangnya, pakaian dalam. Ya, ngajakin bisnis pakaian dalam waktu itu. Ya, wah, senang juga sih ada tawaran itu. Akhirnya saya lakukan. Ya, singkat cerita saya lakukan itu, tapi karena modalnya kecil, tidak punya pengalaman, tabrak sana tabrak sini, tidak punya support system juga, ya. Akhirnya gagal juga bisnis kedua, ya, hampir tidak hasil. Jadi bisnis kedua itu hampir tidak ada hasil. Nah kemudian kebetulan waktu itu ada om saya dari Irian, dari Papua, datang ke Makassar. Dia bilang, bagaimana kalau kita ke Irian, kamu ke Irian sama saya, ya, kita coba bisnis sana, bisnis air minum, ya. Saya pikir menarik juga. Kamu tenang aja, modalnya dari om, ya. Kamu tinggal jalankan sama-sama om nanti. Oke, akhirnya saya berangkat ke Irian. Tinggal berapa lama di sana, saya jalankan bisnis itu. Tapi karena modalnya dari om, hasilnya untuk om. Ya, saya jalankan, waduh, saya dapat apa ini? Waduh, setelah itu saya pikir-pikir, aduh, kalau gini nggak bisa kaya saya kalau begini nih. Gimana ya? Ya, saya coba cari lagi alternatif yang lain. Kebetulan waktu itu ketemu di Irian, ya, ketemu sama teman saya di sana juga, dan dia ngajakin bisnis yang lain, bisnis lobster. Ya, tahu lobster ya? Udang yang besar itu. Dasar anak muda, ya, hanya modal semangat. Saya itu kalau bisnis uang, karena sudah klik. Kalau bicara uang semangat, sudah bicara uang semangat, tapi tak ada taktik, tak ada strategi. Asal hantam aja, asal semangat, modal belakangan. Ya, yang penting semangat. Wah, saya setuju. Oke, kita bisnis lobster. Ya. Wah, sama-sama anak muda, bisnis lobster. Kamu punya uang berapa? Oh, nggak ada uang ini. Modal berapa? Nggak ada modal. Gimana ini? Kita mau pakai apa beli udang? Ya. Waduh, pikir, kita diskusi rembuk. 2 orang, ya. Setiap hari pikir, gimana caranya? Kayaknya kita harus ke Makassar. Kita cari tahu dulu di mana lokasi yang bisa bagus bisnis lobster. Kami cari informasi dan dapat waktu itu infonya adalah kayaknya di Kendari, Sulawesi Tenggara, lobster bagus di sana, banyak. Wah, akhirnya kita memutuskan kita harus ke sana. Tapi sebelum ke Kendari, harus transit Makassar. Wah, untuk apa? Cari modal. Oh iya, betul. Oh iya, oke, cari modal. Akhirnya saya ke Makassar lagi bersama teman saya. Ya, ke Makassar. Ya, di atas kapal saya pikir, cari modal ke Makassar. Kemana ya modalnya? Di mana carinya ya? Di atas kapal 5 hari loh, ya, naik kapal dari Irian ke Makassar. 5 hari. Nah, saya dapat jawabannya. Modal. Kayaknya keluarga harus diberdayakan. Ya, apa gunanya keluarga kalau tidak bisa membantu kita? Setuju? Wah, diberdayakan keluarga. Kepikiran ada om punya modal. Orang tua juga mungkin bisa bisnis jaringannya. Waktu itu lagi berkembang memang. Uangnya pasti ada ini orang tua. Kalau belum cukup, ada satu tambahan alternatif, ya, untuk dapat modal. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan pacar? Kayaknya bisa diberdayakan ini pacar. Ya. Diberdayakan. Ya, akhirnya ke Makassar, ya, minta ke om, ya, lobby sedikit, ya, dikasih. Orang tua, Pak Mah, mau bisnis nih, dikasih juga, ya. Tapi dihitung, wah belum cukup ini kalau cuma segini. Kayaknya plan ketiga harus jalan.
Ya, rencana ketiga harus jalan, harus sama pacar. Ya, harus diprospek hatinya dulu ya. Kita prospek hatinya, ya dengan berat hati, ajak dulu jalan-jalan, ya jalan-jalan. Setelah itu masuk kesimpulan, ya. Kesimpulan, sayangku, kamu sayang nggak sama saya? Ya, sayang, ya. Oh sayang. Kamu tahu nggak? Kalau saya punya impian, kita harus punya masa depan yang cerah. Oh iya, harus memang begitu. Dibangkitkan dulu impiannya kan, bangun impiannya, baru kita minta modalnya. Ya, oke. Ini saya dengan teman ini mau bisnis nih. Ya mau bisnis, tapi kita, aduh, kurang modal. Ya, sayang, kamu punya enggak modal? Ya, berapalah yang kamu bisa pinjamkan? Kalau kamu enggak punya, ya kan ada tante. Kan ada keluargamu. Tolong dong dimintakan. Ya, dengan bujuk rayu, ya sedikit bumbu-bumbu cinta dan sayang. Ya, maklum, saya sayang dia, dia pun sayang saya. Ya, seperti itu. Akhirnya singkat cerita diberikan modalnya. Ya terkumpul cukup banyak, sekian puluh juta. Ya, oke, sudah punya modal, kita berangkat. Sayang, aku pergi untuk kembali. Tunggu saya di sini. Ya, oke, berangkat ke Kendari. Berangkat ke Kendari. Ya, wah di sana ternyata Pak, dari semua bisnis yang pernah saya coba, ya ini yang paling berat karena ini modalnya paling besar versi saya. Mungkin kalau untuk orang yang punya uang banyak, modal saya termasuk kecil, ya. Tapi untuk saya sudah besar, pinjaman lagi, ya. Sudah besar pinjaman lagi kan. Jadi besar bagi saya. Wah, di sana saya harus bersaing, betul-betul bersaing dengan orang-orang yang sudah besar dan begitu banyak tantangannya, Pak. Begitu banyak tantangannya. Wah, saya ke pulau-pulau terdekat, kumpul lobster, ya. Tapi kadang dibohongi sama nelayan sampai di sana. Bagaimana lobsternya? Ternyata sudah diambil oleh orang yang sudah punya modal kuat, harga dikasih lebih tinggi sedikit. Ya kadang berapa kali kita ke pulau-pulau terdekat, ingat jarak dari Kendari ke pulau terdekat itu paling cepat 7 jam. Kadang saya tengah malam atau siang bolong itu ada di tengah laut, terombang-ambing. Waduh, luar biasa sekali. Jadi singkat cerita, karena bersaing dengan begitu banyak pebisnis lobster juga yang sudah besar di Kendari, modalnya kuat, apalagi kami, termasuk saya, minim pengalaman, tidak punya pengalaman sama sekali, tidak punya support system juga, modalnya kecil, aduh hancur bisnis yang kedua. Jadi cuma tidak sampai 3 bulan, tidak sampai 3 bulan, termasuk tragedi yang terakhir. Ya tragedi juga karena teman saya ini sudah melihat, wah kayaknya ini bisnis akan hancur tidak lama lagi. Dia cabut duluan, membawa uang. Jadi modal sisa sekian juta itu, dia tahu bahwa ini bisnis kayaknya akan hancur tidak lama lagi. Jadi dia cabut duluan, dia pergi, membawa lari modal yang ada. Ya, jadi kena rugi dari pesaing, dari orang dalam, dimakan sendiri. Wah luar biasa sekali. Wah saya hancur Pak. Saya punya utang puluhan juta, ya, saya bingung, saya kalut, gimana caranya ini? Saya harus bangkit, tapi aduh susah sekali, ya saya betul-betul kalut, bingung, campur aduk, mau marah, mau berteriak, campur aduk. Kebetulan waktu itu kakak saya di Makassar akan menikah, ya Pak Eko. Terpaksa saya pulang ke Makassar, dengan rasa malu saya pulang ke Makassar, dengan kegagalan saya pulang ke Makassar, dan di tengah kebingungan saya, ya muncul masalah yang lain. Orang tua saya ditipu juga. Jadi papa saya pensiun dapat pesangon. Dari bisnis jaringan yang seperti ini, beliau juga sempat jadi diamond di sana, tapi karena jaringannya tanpa support system, akhirnya hancur, perlahan hancur, sampai sekarang hancur sekali. Tapi beliau sempat menabung berapa banyak dari bisnis itu. Nah modal tabungan dari bonus di bisnis itu, dengan pesangonnya dikumpulkan, join bisnis sama temennya, hasil bumi. Tetapi setahun kemudian, uangnya dibawa lari. Waduh, waktu bersamaan Pak, saya pikir, kok anak orang tua nggak ada bedanya ya? Sama-sama gampang ditipu ya? Waduh gimana ini? Orang tua betul-betul hancur juga waktu itu. Wah, saya pikir gimana caranya? Saya punya satu impian yang terdekat waktu itu, saya harus bayar utang. Saya harus bayar utang, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Tapi saya harus bayar utang. Untunglah waktu itu ada dari Bandung sepupu saya datang menjadi pahlawan, penolong ya. Beliau datang untuk menghadiri pernikahan kakak saya, plus juga untuk menawarkan bisnis ini kepada keluarga kami. Di saat yang tepat, ya saya waktu itu tidak berpikir panjang, ya. Setelah dijelaskan, wow begini, saya langsung berpikir, kayaknya ini jalannya. Setiap hari saya berdoa sama Tuhan malam-malam, Tuhan tolong berikan saya jalan, tolong berikan saya jalan, Tuhan tolong berikan saya jalan. Kayaknya ini jalannya, kayaknya dijawab doanya. Akhirnya saya menganggap itu sebagai satu peluang. Saya sama sekali tidak negatif tentang bisnis ini di awal, ya.
Saya betul-betul menganggap ini sebagai satu jalan. Kayaknya ini jalan, saya harus tempuh ini. Tapi modalnya 2 juta. Dari mana lagi modalnya? Uang sudah habis sama sekali. Orang tua nggak punya uang. Dari mana modalnya ya? Pusing, ketemu modalnya. Ketemu, kayaknya saya harus pinjam uang lagi. Ya, tapi dari mana masih bingung. Orang tua nggak mungkin. Kepada om saya masih punya utang sama dia. Pikir siapa ya? Waduh, pacar bisa juga sih, tapi malunya bukan main. Soalnya aku pergi untuk kembali, janjinya dulu untuk sukses. Tapi pergi kembali dengan kekalahan. Ya. Tapi saya mau sekali untuk ikut bisnis ini. Dan saya tidak mau setengah-setengah, saya ingin langsung bintang 3, tapi harus 2 juta. Terpaksa dengan berat hati, saya berusaha untuk menahan malu saya kepada pacar saya pinjam lagi duit, saya dengan berat hati mengajukan proposal lagi ya kepada pacar saya. Ya, dengan terbata-bata, dengan berat hati saya sampaikan, aduh, saya janji ini yang terakhir. Saya janji ini yang terakhir. Tolonglah masa depan kita. Ya, saya janji saya akan mati-matian, saya akan fight di bisnis. Saya yakin ini bisnis adalah jalan kita. Dan juga pacar saya dengan berat hati juga, ya, dengan berat hati juga. Akhirnya karena sayang sama saya juga tentunya, ya, meminjamkan uang 2 juta. Tapi dengan terbata-bata dia ingin sekali lagi kejelasan dari saya. Dia mengatakan, tolong ya, janji ini yang terakhir. Seperti itu, ya. Waduh, ya, oke, saya akan berjuang mati-matian di bisnis ini. Singkat cerita, saya dapat pinjaman, saya bergabung bintang 3, dan saya betul-betul gila-gilaan, ya, gila-gilaan, fight, jalankan bisnis ini. Karena kuliah sudah berhenti, dengan sendirinya berhenti. Ya, jadi dulu saya sempat cuti, tapi nggak masuk-masuk lagi, ya, cuti selamanya. Ya, saya fight betul-betul pagi sampai malam saya presentasi. Kami kebetulan bergabung sekeluarga, papa, ya, terus sampai ke adik saya, gabung semua. Sepupu saya ini, tepuk tangan untuk Bapak Luis Tendean, ya. Jadi untunglah sebelum kami bergabung sekeluarga, Pak Luis sudah beberapa kali memberikan contoh kepada kami bagaimana cara melakukan home meeting, ya. Dan malam itu kami bergabung, besok pagi Pak Luis pulang ke Bandung. Wah, ya, meninggalkan kita yang lagi bingung. Ya, gimana caranya untuk mengembangkan ini? Ya, meskipun orang tua saya dan kakak saya dan saya juga sempat menjalankan bisnis yang sejenis, tetapi dulu tidak ada sekolah bisnis. Kami betul-betul buta. Kami betul-betul dulu jalankan sembarangan, asal-asalan. Makanya hasilnya pun asal-asalan. Kami bingung. Setelah bergabung ditinggalin sama upline, ya. Harus bagaimana? Tapi Pak Luis bilang tenang, ya, saya akan bantu. Anda bisa konsultasi, ya. Lewat mana Pak Luis? Lewat telepon tentunya. Ya. Tapi ya kami lakukan, ya, karena sudah berapa kali dicontohkan oleh Pak Luis untuk home meeting, kami melakukan di rumah rutin home meeting. Masalah klasik, ya, di bisnis ini memang banyak masalah, tapi semua masalah di bisnis ini semuanya masalah klasik yang pernah dialami oleh setiap orang yang sudah sukses di bisnis ini. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda harus bersedia untuk mengalami masalah klasik, ya. Mengundang orang ke home meeting, nggak ada yang datang, ya. Mengundang orang ke home meeting, nggak ada yang datang. Capek-capek seharian ngundang orang untuk home meeting, ya, beberapa hari kemudian nggak datang, sepi home meetingnya. Iya, karena bukan Pak Luis yang presentasi mungkin, ya. Akhirnya kami bagi tugas, kami ganti-gantian, ya, walaupun dengan ilmu seadanya, ya. Saya presentasi, Pak Eko presentasi, adik saya presentasi, ganti-gantian. Tapi karena kita teguh, komitmen, ya. Saya punya impian, plan pertama, rencana yang harus diwujudkan adalah bayar utang. Tidak ada hal yang lebih penting dari itu saat itu dalam hati saya. Saya harus bayar utang, bagaimanapun saya harus bertahan, ya. Sudah pinjam berapa kali sama pacar, masa gagal juga, gagal terus. Ya, saya bertahan. Singkat cerita, masalah klasik kita berhasil lalui, ya. Home meeting walaupun awalnya sepi, tapi lama-kelamaan semakin ramai, home meeting kita semakin ramai, akhirnya home meeting kita penuh. Waktu home meeting sudah penuh, timbul masalah baru. Kayaknya kita harus cari tempat yang lebih besar ini. Kita harus buat OPP. Ya, home meeting di rumah nggak muat lagi. Ya, waktu itu di Makassar belum ada pertemuan, belum ada OPP, terpaksa kita yang buat. Ya, jadi kita nggak terbentur sama masalah. Setiap masalah kita coba cari jalan keluarnya. Ya, waktu itu ada begitu banyak masalah. Ya, ada begitu banyak masalah waktu itu. Pertemuan belum ada, stokis belum ada. Waktu itu kita harus impor produk dari Jakarta atau Bandung. Ya, terpaksa kita harus kirim produk dari sana. Terkadang ini pun jadi masalah biasanya. Biasanya ada orang yang sudah mau closing, sudah mau bergabung,
begitu tahu produknya datang 2 minggu depan atau minggu depan paling cepat, batal bergabung Pak. Karena biasanya kita orderan orang itu kita kumpulkan sampai berapa banyak, baru kita kirim sekalian. Jadi banyak orang yang awalnya sudah hampir bergabung, sudah mau bergabung, batal bergabung karena produknya produk impor dari Bandung. Ya harus menunggu paling cepat seminggu untuk produk datang. Ya, kemudian produk juga waktu itu saya ingat sekali, produk ada masa di mana produk begitu sulit Pak. Untuk dapat kalsium 2 di Makassar waktu itu, untuk dapat Cordyceps luar biasa lamanya. Dan anehnya harus inden. Kalau tidak bayar duluan nggak bisa dapat. Kita harus rebutan sama orang lain. Kadang Cordyceps kalsium 2 itu sebulan paling cepat datang. Luar biasa sekali. Jadi ada juga biasa konsumen yang ingin beli produk, akhirnya batal beli produk. Ataupun saya punya satu kisah ya, dia yakinkan saya pasti beli Pak kalsium 2 ini. Ada kebetulan bapak dari teman saya ya, pesan kalsium 2 5 box. Wah, saya senang. Tapi masalah, aduh, seminggu lagi Pak, seminggu lagi Om pasti pesan? Iya, saya pasti beli. Ya, tapi tidak mau bayar duluan. Itu masalahnya. Ya, dia pesan, tapi dia bilang nanti kalau produknya sudah datang, baru saya bayar. Janji Om ya? Janji. Akhirnya terpaksa saya pakai duit saya dulu, pesan 5 box kalsium 2. Datangnya kalau tidak salah 1,5 bulan dari sejak saat itu. Ya, 1,5 bulan kalsium 2 waktu itu. Luar biasa lamanya. Ya, begitu tiba produknya, saya bawakan ke Om itu, dia pura-pura lupa. Kapan saya pesan? Perasaan dulu saya hanya bilang kalau sudah ada, coba bawa. Kalau memang saya masih butuh, saya ambil. Itu yang dia bilang waktu itu. Jadi ini gimana Om? Enggak jadi, saya enggak butuh sekarang. Saya butuhnya dulu. Sekarang enggak, waduh, uang saya mati dalam Pak. 5 box kalsium 2. Gila. Ya. Alat bantu luar biasa susahnya. Satu buku biasa difotokopi, ya, fotokopian beredar. Ya, jadi alat bantu dulu tidak selengkap sekarang, Pak. Kaset-kaset seperti NetPi apa belum ada, Starterpack belum ada. Apalagi pertemuan seperti Vincent Seminar, tidak ada sama sekali. Ya, jadi dulu alat bantu begitu sulit, sehingga kita mau tidak mau harus memutar otak gimana caranya supaya bisnis ini tetap jalan, walaupun alat bantunya kurang sekali, sangat sulit. Dan karena brosur-brosur sangat sulit, ya terpaksa kita cetak brosur sendiri. Pokoknya kita mencari solusi deh, solusi atas masalah kita yang kita hadapi. Pokoknya perjuangannya luar biasa waktu itu, tapi kita tetap bertahan. Banyak orang mengatakan, masa bisnis besar pakai fotokopian? Masa perusahaan besar produknya susah? Orang sih bilang seperti itu, tapi karena harus bayar utang nomor 1 yang harus dipikirkan, omongan orang nomor ke 2001, ke 2002, biarlah saya yakin ini bisnis besar. Masa sepupu saya jauh-jauh datang ke Makassar untuk membohongi kita sekeluarga? Pokoknya saya harus bertahan. Kami semua bertahan, komitmen konsisten, ya. Jadi home meeting telah penuh, kita buat rencana untuk buat OPP, ya. Kayaknya kita harus buat pertemuan yang lebih profesional, ya. Kita buat di hotel waktu itu, ya. Maklum, kita juga belum punya pengalaman, ya. Kita buat di hotel, ini kayaknya nanti pasti banyak yang datang ini, karena home meeting kan sudah penuh, sudah pada berdiri semua, banyak orang berdiri, ya. Jadi buat OPP, ruangnya besar, yang datang 15, 16 orang, 17 orang, 24 orang, tidak seramai home meeting. Kita pikir apa masalahnya ya? Kok di rumah kita undang orang, di rumah orang datang. Kok di OPP segitu yang datang, padahal muatnya 200 mungkin itu ruangan, ya. Luar biasa sekali kan? Jadi kita cari, pikir-pikir, kita tahu jawabannya. Ternyata banyak yang mempermasalahkan masalah bayar, ya. Rumah kan gratis kan? Home meeting di rumah kan gratis. Di OPP harus bayar 5.000, ya. Banyak yang mempermasalahkan itu. Oh, ini masalahnya, ya. Wah, kita tanyakan sama Pak Luis, gimana kalau seperti ini Pak? Orang pada nggak mau ikut pertemuan ini kalau bayar. Pak Luis bilang, bagus itu. Wah, bagus. Kok bisa bagus Pak? Bagus. Anda tahu nggak? Bayar itu saringan pertama. Coba pikir, bagaimana bisa dikasih keluar uangnya 2 juta? Kalau 5.000 nggak mau kasih keluar. Pikir. Iya ya, benar juga. Bagaimana mungkin dia mau keluarkan uang 2 juta kalau 5.000 nggak mau kasih keluar? Benar. Oke Pak Luis, kami jalan lagi. Wah, dengan semangat lagi kita jalan lagi, enggak apa-apa ya. Tapi masalahnya timbul lagi. Siapa yang mau bayar sewa gedung? Bagaimana Pak Luis kalau setiap minggu kita nombok? Bayangkan, sewa ruangan waktu itu 400.000. Bayar masuk per orang 5.000. Kalau yang datang 15 orang, cuma 75.000. Kalau yang datang 20 orang, cuma 100.000. Rata-rata kita nombok waktu itu rata-rata 300.000. Rata-rata. Gimana ini? Kita rembuk lagi, diskusi sesama saudara. Wah, gimana ini? Ya, tapi pertemuan harus tetap jalan.
pertemuan harus tetap jalan. Akhirnya kita buat konsolidasi. Wah, ya kita buat tim untuk membuat OPP besar. Kita buat namanya waktu itu tim 9. Wah, keren kan? Ada namanya tim 9, ya, yang diketuai oleh Pak Eko, kakak saya. Ya, tim 9 bertugas untuk membayar nombok OPP. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nombok 300.000 dibagi 9, bagi rata, jadi ringan. Oke, jalan lagi ya. Jalan lagi, tapi minggu pertama oke. Semua bayar, ikut serta, ambil bagian, bayar nombok. Minggu kedua, nombok lagi, masih 9 orang. Minggu ketiga, mulai mundur 1. Waduh Pak, saya belum punya bonus nih Pak. Masa setiap minggu kita harus keluarkan duit untuk nombok Pak? Bonusnya belum ada nih Pak, gimana nih Pak? Akhirnya dia mundur, ya. Minggu berikutnya, semakin banyak yang mundur. Waduh, jadi sakit kepala juga. Gimana caranya? Akhirnya lama-kelamaan, tinggal 3 orang yang bertahan. Pak Eko kakak saya, dan Pak Clemens adik saya. Cuma 3 orang yang bertahan ini. Ya luar biasa sekali. Waduh, gimana ya? Utang juga belum lunas, masih harus bayar nombok lagi. Saya juga awalnya berat sekali Pak, ya. Tapi kemudian Pak Eko mengatakan, kalau kamu jalankan ini bisnis dengan serius, pasti ada hasilnya. Kalau hasilnya ada, nombok bukan masalah. Kecuali kalau kamu nggak buat apa-apa, ya bagaimana bisa nombok, ya. Jadi saya bangkit lagi, oke, kita kompak lagi, kita bertiga. Tapi kayaknya kita harus cari solusi atas masalah ini. Kayaknya agak sulit kalau kita harus setiap minggu kita harus nombok ratusan ribu. Oke, pikir-pikir caranya, ketemu jalannya. Kayaknya kita harus cari gedung yang lebih murah. Gedung yang lebih murah, apa ya? Oh, pikir-pikir. Pak Eko dipilih menjadi orang yang mencari gedung. Kita sepakat kayaknya bagus gedung pemerintah ini. Supaya kita temukan gedung, cari gedung yang sewanya murah, muatnya banyak. Ya, coba Eko cari. Oh, Pak Eko cari gedung, ketemu gedungnya. Ya, kita akhirnya pindah dari hotel Yasmin waktu itu, kita pindah ke gedung Diklat PU. Ya, gedung Diklat PU Jalan Nuri di Makassar. Ya, awalnya jadi sewanya memang turun jauh, cuma 150.000 sewanya per sekali pakai. Ya, awalnya masih sepi juga, tapi Pak Luis terus menguatkan kita. Ini bisnis pasti besar. Bagaimana mungkin Anda mau bagi makanan sama orang kalau piring Anda masih kosong? Ya, Tuhan akan memberikan Anda rezeki yang banyak kalau piring Anda besar. Kalau piring Anda kecil, dikasih juga sedikit karena muatnya sedikit. Ya, maka OPP harus tetap jalan. Kalau Anda cuma buat home meeting saja, itu kecil, piring kecil. Kalau mau piring besar, OPP. Ya, oke, kita jalan terus. Ya, OPP jalan. Awalnya memang masih nombok. Awalnya masih nombok. Minggu berikutnya masih nombok. Tapi lama kelamaan, karena kita banyak belajar, ya, kita rajin konsultasi kepada Pak Luis, gimana caranya. Lama kelamaan biaya bisa tertutupi. Habis itu berapa lama kemudian biayanya akhirnya kita punya uang kas OPP. Dan saat ini di Makassar OPP sudah setiap hari. Ya, dari awalnya yang begitu sedikit orang, saat ini di Makassar tiap hari OPP, kecuali hari Senin. Ya, kecuali hari Senin. Semua berawal dari gedung Diklat PU yang menjadi saksi sejarah perjalanan nombok kita. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kas OPP kita sudah sangat banyak. Ya, jadi kas OPP kita pakai beli Infocus, ya. Kita di Makassar OPP semua pakai Infocus. Ya, semua pakai laptop. Seperti itu. Itu sejarah kita di Makassar. Jadi intinya adalah lakukan saja bisnis ini, Pak. Ya, memang awalnya berat, memang awalnya susah, memang awalnya sulit. Tetapi ketika Anda bertahan dengan piring besar Anda, Tuhan akan memberikan Anda sesuatu yang sangat bernilai untuk Anda, dan bisnis Anda pasti akan berjalan. Ya, bisnis Anda pasti akan berjalan. Memang sih ada banyak cerita ya. Jadi hari ini saya bercerita, berbagi cerita kepada Anda. Kalau mau diceritakan semua, hari per hari yang dilewati itu kan bisa buat buku ya. Apalagi pula waktunya sekarang nggak cukup untuk saya bercerita kisah-kisah Pak Fenan dari hari ke hari. Ya, jadi ada begitu banyak cerita, tapi saya coba untuk menceritakan hal-hal yang cukup penting. Itu masalah OPP tadi, masalah produk juga kita berhasil selesaikan. Sekarang saya betul-betul tujuan pertama bergabung di bisnis ini adalah untuk bayar utang. Saya bekerja keras, ya mati-matian bekerja keras, walaupun sulit sekali, nombok-nombok, tapi kami kompak di Makassar ya. Saya Pak Eko Clemens, kita kompak, kita bertahan, dan terbukti. Ya, 10 bulan saya jalankan bisnis ini, saya mulai bisa membayar utang-utang saya. Satu persatu saya lunasi.
10 bulan sejak saya bergabung di bisnis ini, ya. Jadi pada waktu itu saya harus berpikir, plan pertama selesai, ya. Untuk bayar utang telah selesai. Lanjut ke rencana kedua. Kayaknya saya harus ganti motor ini, ya. Enggak keren. Waktu itu saya bintang 6, ya. Kurang keren kalau bintang 6 masih naik motor bebek ini. Kayaknya kurang oke, ya. Lagi pula motornya sudah tua juga, ya. Black Astrea tahun 94 kalau tidak salah. Saya harus ganti motor, dan motor saya harus saya beli dari hasil bisnis ini. Itu rencana kedua. Dan ketika saya bintang 6, itu saya ingat sekali bulan November 2002, saya beli motor. Anda sudah lihat tadi motornya, ya, Honda Tiger. Untuk apa juga? Satu hal, untuk membuat pacaran semakin oke. Nah, ya kan? Iya, pacar saya yang waktu itu, ya, sekarang tentunya sudah jadi mantan pacar, karena sudah jadi istri saya harus menyenangkan dia, ya, supaya dia percaya kepada saya bahwa saya benar-benar berjuang untuk masa depan kita bersama, ya. Jadi saya beli motor. Nah, beli motor walaupun bukti kecil, tapi itu membuktikan bahwa bisnis saya berkembang, ya, baik kepada pacar saya, baik kepada calon mertua saya, maupun kepada grup saya, ya. Dan sejak ada motor itu, grup saya melihat juga bahwa perkembangannya semakin cepat, ya. Dan saya benar-benar bangga. Saya benar-benar bangga bisa membeli motor itu, karena itu adalah barang pertama yang saya bisa beli dari hasil keringat saya sendiri. Itu barang pertama. Selama itu motornya naik motor orang tua, ya, motor orang tua. Itu pun orang tua belikan motor bekas, ya, tentunya atas nama orang lain. Ya, saya bangga sekali karena di STNK tercantum nama pemilik, Venantius Dwi Rianto. Nah, luar biasa bangga, ya. Jadi plan kedua terpenuhi, ya, saya berhasil membeli sebuah motor. Lanjut ke plan ketiga, rencana ketiga. Kayaknya kurang oke kalau bintang 6 nanti jadi bintang 8, masa nggak menikah sih, ya kan? Ya, jadi plan ketiga adalah harus menikah. Itu rencana ketiga saya. Untuk membuktikan bahwa kata-kata saya tadi, rayuan saya di awal tadi, itu bukan rayuan gombal. Nah, banyak orang rayuan gombal, ya, setelah sukses nikahi orang lain. Saya tidak mau seperti itu, ya. Jadi saya benar-benar sayang sama istri saya, ya, pacar saya waktu itu, dan saya berjanji saya akan nikahi. Cuma masalahnya calon mertua saya waktu itu tidak mendukung saya di bisnis ini. Memang sih bukan di depan saya, dia bilang, tapi di pacar saya. Katanya seperti ini, suruh saja si Venan itu cari pekerjaan yang lebih pasti masa depannya. Suruh saja berhenti dari itu, cari pekerjaan yang lebih pasti untuk masa depan. Nggak usah lakukan TNC, nggak usah lakukan bisnis itu. Waduh, walaupun ngomongnya bukan di saya, tapi rasanya lebih sakit, Pak, ya, karena ngomongnya di belakang. Waduh, saya semakin terbakar. Saya berterima kasih dalam hati. Terima kasih calon mertuaku. Saya punya satu alasan lagi untuk berjuang di bisnis ini. Saya punya satu alasan lagi untuk berjuang. Ya. Jadi waktu itu saya benar-benar terbakar. Saya benar-benar ingin membuktikan bahwa apa yang calon mertua saya katakan itu salah. Ya, dia yang salah, bukan saya yang salah memilih bisnis ini. Ya. Saya buktikan. Oke, saya semakin terbakar. Saya harus membuktikan untuk menikahi pacar saya yang adalah anak dia. Ya. Oke. Jadi saya semakin giat, semakin berjuang dengan motor saya. Motor Tiger itu ya kemana-mana. Setelah dalam kota cukup kuat, saya membangun bisnis di luar kota, ya. Dan memang banyak kisah-kisah yang dulu saya alami, ya. Tapi ada satu kisah yang saya tidak bisa lupa. Ya, waktu itu saya sedang membangun grup saya di luar kota, Kota Maros, 30 kilo dari Makassar, ya. Ada jadwal Grand OPP. Ya, waktu itu saya masih bintang 7, ya. Grand OPP siang-siang, saya naik motor siang bolong, ya. Jam 1 siang. Ya, OPP-nya jam 2. Ya, motor dari Makassar ke Maros. Nah, di tengah perjalanan karena saya jalan cukup cepat, cukup kencang motornya. Ramai sekali, jalanan ramai sekali. Banyak mobil besar waktu itu. Tetapi tiba-tiba ketika saya mengendarai motor saya, tiba-tiba ada orang menyeberang sambil lari, nggak lihat jalan, nggak tengok kanan, tengok kiri, ya. Tiba-tiba lari. Waduh, saya langsung rem mendadak, motor saya tergelincir, motor saya terseret sekitar 20 sampai 25 meter, terseret bersama saya. Waduh, saya kecelakaan waktu itu, ya. Motor saya terseret, baju saya robek, jaket saya sobek, sepatu saya rusak, motornya bengkok setirnya, ya. Untung saya tidak apa-apa, ya. Saya pikir, waduh, seharusnya saya sudah mati. Tadi begitu banyak kendaraan, begitu ramai, tapi saat kejadian itu mungkin Tuhan bekerja, keajaiban terjadi. Ketika saya tergelincir, terseret oleh motor,
Jalanan seakan-akan tiba-tiba sepi, tiba-tiba lengang. Luar biasa sekali. Jadi Tuhan sedang melihat saya bekerja untuk masa depan saya. Maka mobil disingkirkan semua. Semua mobil disingkirkan. Dan tidak ada luka parah. Yang ada cuma luka kecil di lutut sini masih ada bekasnya. Di tangan sini masih ada bekasnya. Dan ada satu saksi sejarah juga, jam tangan saya yang saya paling sayangi sekarang. Itu saya masih sering pakai sampai sekarang. Itu bekas-bekas kecelakaan terseret itu masih ada di jam itu. Kalau Anda mau lihat, nanti lihat di Makassar ya. Jam tangannya ada. Nah, itu kisah bagaimana saya membangun luar kota untuk membuktikan, untuk mewujudkan plan ketiga untuk menikah. Ya, untuk membuktikan kepada calon mertua saya bahwa saya tidak salah memilih bisnis ini. Dan terbukti Pak, saya benar-benar mengejar bintang 8, wah ngotot mati-matian. Dan setelah saya bintang 8, saya buktikan. Saya buktikan kepada calon mertua saya. Anaknya saya nikahi, uang lamaran, saya berikan uang lamaran yang jumlahnya besar. Ya, supaya dia melihat bahwa saya tidak main-main. Wah, ya, uang lamarannya besar. Kalau di Makassar istilahnya uang Pak Nai. Dan saya buktikan juga, saya menikah dengan 2 kali pesta. 2 hari berturut-turut, 2 kali pesta. Yang hadir ribuan orang. Saya buktikan 2 hari berturut-turut saya menikah. Ya, jadi saya menikah tanggal 9 Februari, itu pernikahan pertama. Wah. Pernikahan kedua 10 Februari. Jadi cuma saya kayaknya yang menikah 2 kali. Dalam 2 hari menikah 2 kali ya, yaitu tanggal 9 Februari dan tanggal 10 Februari. Tapi menikah dengan orang yang sama tentunya, ya, dengan istri saya. Tepuk tangan untuk istri saya. Tepuk tangan untuk istri saya. Ya, jadi saya lakukan itu hanya untuk membuktikan bahwa bisnis ini bukan main-main, ya, bahwa apa yang mertua saya katakan dulu itu adalah salah, ya, bahwa bisnis ini betul-betul luar biasa, ya. Jadi plan ketiga selesai, ya, dengan sukses, ya, dengan kemenangan dalam hati. Kemenangan atas calon mertua, ya, dalam hati. Nah, berikutnya plan keempat, ya, plan keempat. Jadi kayaknya sudah bintang 8 harus punya mobil kayaknya, ya. Udah menikah, kayaknya masa nih motor terus bintang 8 harus punya mobil, ya. Plan keempat, beli mobil. Nah, beli mobil kan? Jadi saya menikah bulan Februari 2004. Saya berjuang mati-matian. Istri saya tahu, ya, beberapa bulan sebelum saya beli mobil, saya seperti orang stres, orang gila. Kemana-mana masuk keluar dealer mobil, ya, cek harga, ya, cek harga walaupun saat itu dananya belum cukup. Saya yakin tidak lama lagi, dalam beberapa bulan lagi saya akan beli mobil. Dananya sudah habis untuk membuktikan ke mertua kan, untuk pernikahan. Ya, sudah habis untuk itu. Ya, terpaksa harus sediakan dana baru untuk beli mobil. Sekitar 3 bulan sebelum beli mobil saya gila-gilaan, masuk keluar dealer setiap hari. Ya, orangnya bosan lihat saya. Ambil brosur terus, nggak pernah beli. Ya, seperti itu. Sambil membanding-bandingkan kira-kira mobil apa yang saya mau beli, ya. Dan pilihan jatuh pada mobil Honda City, ya, Honda City. Saya suka sekali mobil itu, ya. Dan terbukti 7 bulan setelah saya menikah, bulan September 2004, saya bisa membeli mobil Honda City. STNK-nya juga Venantius Dwi Rianto. Luar biasa sekali bisnis ini, ya. Nah, sesudah beli mobil, masa bintang 8 masih tinggal dengan orang tua, ya kan? Jadi waktu itu saya masih tinggal dengan orang tua saya, ya. Kayaknya kita harus plan berikutnya. Setelah beli mobil, bintang 8 oke naik mobil, tapi kayaknya kurang enak kalau parkir di rumah mertua. Jadi mobilnya harus parkir di rumah sendiri. Ya, jadi plan berikutnya beli rumah, ya. Dan terbukti, saya beli mobil bulan September 2004, ya. Kemudian 7 bulan setelah itu saya bisa beli rumah, ya. Entah, saya juga bingung, kok bonusnya bisa besar ya, kok uangnya bisa ada ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, oh ternyata memang karena saya kerja keras di bisnis ini, ya. Jadi 7 bulan setelah beli mobil saya bisa beli rumah atas nama Venantius Dwi Rianto. Ya, luar biasa sekali Pak, sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Dan 4 bulan setelah saya beli rumah, itu paling dahsyat, ya. Saya bisa membuktikan hasil yang sesungguhnya di bisnis ini, ya. Bulan Agustus, jadi saya penerima reward di Malaysia bulan Januari 2005, tapi mobilnya keluar bulan Agustus 2005. Jadi Agustus 2005, 3 bulan setelah saya beli rumah, ya, saya bisa menerima sebuah penghargaan dari Tiansi yang sesungguhnya, yang nyata di bisnis ini, bahwa apa yang saya perjuangkan itu betul-betul diberikan oleh Tiansi. Karena banyak orang yang mengatakan itu omong kosong, tidak mungkin gratis, palingan cuma uang muka,
palingan kalaupun diberikan namanya atas nama perusahaan. Banyak orang yang tidak percaya tetapi tidak mau membuktikan. Saya walaupun saat itu masih kurang percaya juga, ya, tapi dalam tanda kutip, tapi saya lakukan bisnis ini. Saya lakukan bisnis ini. Saya ingin buktikan apakah memang betul-betul mobilnya atas nama sendiri. Dan memang betul, Pak. Bulan Agustus BMW keluar atas nama Venantius Dwi Rianto. Ya, bukan atas nama perusahaan, bukan cicilan, bukan uang muka, murni gratis, tis. Ya, seperti itu. Ya, itu kisah saya bagaimana membangun bisnis ini. Ya, saya juga punya cerita lain. Ya, dulu, ya, saya punya teman kuliah. Waktu itu saya ingin prospek dia, dan kebetulan ada Grand OPP di Makassar. Saya undang dia, teman saya laki-laki, teman kampus dulu, saya undang dia ke Grand OPP. Ya, saya bilang kalau bisa bawa teman yang lain, dan dia membawa teman kampus kita yang lain. Ada berapa orang waktu itu dia bawa ke OPP. Setelah OPP, teman saya ini tidak bergabung, ya. Tetapi anehnya orang yang dia undang itu bergabung. Teman saya perempuan, saya kenal dia tapi tidak dekat. Namanya Ibu Rina, yang sekarang namanya Rina ya, teman saya itu teman kampus juga. Justru dia yang bergabung. Teman saya yang saya undang ini nggak bergabung sampai hari ini, tidak bergabung sampai hari ini tidak bergabung. Tetapi orang yang dia undang hari ini jadi bintang 8. Ya, luar biasa sekali. Itu adalah Ibu Rina bintang 8 saya, ya. Hasil dari undangan orang lain. Jadi intinya adalah lakukan saja Pak bisnis ini. Lakukan saja. Kadang kita dapat hasil bukan dari orang yang kita hubungi langsung. Kita dapatkan hasil dari bisnis ini bukan lewat orang yang kita prospek langsung. Tapi kadang rezeki itu datang dari Tuhan lewat orang-orang di sekitar dia. Walaupun mungkin dia tidak ikut bisnis ini, tapi Anda lakukan saja. Anda akan temukan begitu banyak keajaiban di bisnis ini. Begitu banyak keajaiban di bisnis ini Anda akan temukan ketika Anda lakukan bisnis ini. Just do it, kata Nike. Ya, lakukan saja. Maka keajaiban-keajaiban akan muncul satu persatu. Satu persatu akan muncul. Satu persatu bukti akan Anda ciptakan kalau Anda melakukan bisnis ini. Bapak Ibu sekalian, ada banyak kisah lagi yang lain, termasuk saya pernah kecopetan, ya, ketika saya ke Manado kecopetan, dompet hilang, HP hilang dan sebagainya. Dan ada banyak kisah-kisah sedih masa lalu, kisah-kisah pahit masa lalu. Waktu itu begitu menyakitkan, begitu menyedihkan, begitu pahit waktu itu. Tetapi hari ini menjadi suatu cerita yang sangat manis untuk diceritakan kepada Anda. Ya, dan saya yakin, ya, untuk Anda semua, saya yakin, ya, untuk berikutnya dalam waktu yang tidak lama lagi di Solo ini akan bermunculan cerita-cerita yang baru. Cerita-cerita yang baru. Kisah-kisah yang baru. Akan bermunculan cerita-cerita yang baru yang mungkin hari ini kalau Anda alami cerita itu, kalau Anda alami kisah itu, Anda begitu sakit hati, Anda begitu kecewa, Anda merasa hidup ini begitu sulit, Anda merasa bisnis ini begitu sulit. Tapi itu hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda bertahan dengan komitmen Anda, maka cerita pahit Anda hari ini, cerita pahit Anda besok, cerita pahit Anda minggu depan, cerita pahit Anda bulan depan, itu akan berubah menjadi satu cerita manis, satu cerita indah, 1, 2, sampai 3 tahun dari sekarang. Jadi kalau hari ini Anda telah mendengar beberapa kisah dari saya, maka saya tunggu Anda. Giliran Anda, saya sudah tidak sabar lagi, ingin tahu, ingin mendengar kisah Anda semuanya, ya. Bagikan. Mungkin kisah sedih Anda hari ini itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang membutuhkan cerita dari Anda tahun depan, 2 tahun depan. Setuju? Oke, tepuk tangan untuk Anda semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya punya cerita, ada seorang anak kecil yang namanya Putri. Anak kecil ini, dia sangat disayang oleh orang tuanya. Umurnya sekitar 4 tahun sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun saja umurnya. Suatu hari, ibunya mengajak dia jalan-jalan ke mall. Dan mereka berkeliling di mall. Mereka lewat di sebuah toko perhiasan. Ya, sebuah toko perhiasan yang perhiasan itu terbuat dari mutiara. Ya, mutiara palsu, imitasi. Ya. Nah, mata si Putri ini, anak ini, tertuju pada satu kalung mutiara
kalung mutiara imitasi yang sangat cantik, sangat indah. Dan anak kecil ini, putri ini merengek-rengek, minta dibelikan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Tapi karena waktu itu ibunya tidak bawa uang cukup, ya, tidak bawa uang cukup, akhirnya dia menarik anaknya, sudah nak, mama enggak bawa uang cukup, ya, ayo kita pulang sekarang, ya. Mereka pulang, tapi sepanjang jalan menuju ke rumah, anak ini terus merengek, minta dibelikan kalung mutiara itu, ya. Besoknya masih terus merengek, dari bangun tidur sampai mau tidur malam terus merengek, berhari-hari. Mamanya jadi sakit kepala mamanya, setiap hari merengek minta dibelikan kalung, ya. Karena kedua orang tua ini sangat sayang kepada anaknya, akhirnya setelah berdiskusi dengan suami, akhirnya mereka memutuskan, oke, kalau gitu kita belikan, ya. Tapi sebelum itu mamanya membuat perjanjian sama putri. Putri sini, iya mah. Putri mau kan kalung itu? Iya mah. Oke, mama akan belikan, tapi dengan perjanjian. Apa mah perjanjiannya? Apa? Ya, anak umur 4 tahun, ya. Begini, mama belikan, tapi putri harus janji, putri jangan nakal lagi ya. Iya mah, beres. Pokoknya putri tidak akan nakal lagi. Putri harus lebih rajin, bantu mama cuci piring, bantu mama cuci baju, bantu mama lap-lap. Putri harus lebih rajin ya. Iya mah, iya. Yang penting kalungnya dibeliin ya. Oke, dibeliin. Oke, kita pergi sekarang untuk beli, ya. Wah, putri melonjak gembira, ya, senang sekali, ya. Sepanjang perjalanan ke mall, ya, putri bernyanyi-nyanyi, senang sekali, ya. Dan akhirnya singkat cerita, mamanya belikan kalung itu, dan putri begitu berbahagia dengan kalungnya, walaupun imitasi. Putri begitu berbahagia dengan kalungnya walaupun imitasi. Kemana-mana dia promosikan kalungnya, kemana-mana dia perlihatkan kalungnya, kepada teman-temannya, kepada tetangga-tetangga. Dari pagi sampai malam dia pakai terus kalungnya. Saat tidur pun dia pakai kalungnya. Dia begitu bahagia, dia begitu gembira dengan kalung itu, ya. Sampai pada suatu malam, karena papanya punya kebiasaan mendongeng untuk putrinya ini sebelum tidur malam, ya. Suatu malam sehabis mendongeng, ya, papanya tanya sama putri, "Putri sudah mau bobo ya?" "Iya pak, putri sudah mau bobo." "Oke, sebelum bobo, papa ingin tanya sesuatu sama putri." "Apa itu pak?" "Putri sayang tidak sama papa?" Wah, putri kaget. Loh, kok sepanjang hidup saya didongengi nggak pernah bertanya seperti ini. Putri saya nggak sama papa, ya. Waduh, putri betul-betul ingin membuktikan sayangnya, ya. Dia bilang sama papanya, "Pa, putri sayang sama papa, putri sayang sama papa." "Oh begitu, terima kasih ya nak. Kalau begitu, kalau memang putri sayang sama papa, boleh enggak papa minta kalungnya?" "Wah, jangan ambil kalung pak, ya. Pokoknya papa percaya sama putri, putri sayang sama papa. Tapi tolong pak, jangan ambil kalung putri ya, jangan ambil kalung putri ya." Papanya, "Oke, sekarang kamu tidur ya, kamu bobo ya." Oke. Malam pertama seperti itu. Malam kedua, setelah mendongeng, terjadi hal yang sama, ya. Sehabis mendongeng, papanya bertanya sama putri, "Putri sayang enggak sama papa?" Putri kaget, waduh, kemarin malam ditanya ini kok ditanya lagi. Cepat-cepat untuk menunjukkan sayangnya sama papanya, cepat-cepat putri lompat, dia peluk papanya kuat-kuat, dia cium pipi kanan, cium pipi kiri, peluk papanya kuat-kuat sambil berteriak, "Iya, putri sayang sama papa, papa harus percaya, putri sayang sama papa." Dia peluk papanya kuat-kuat. Oh, papa senang sekali karena putri sayang sama papa. Tapi kalau putri sayang sama papa, boleh enggak papa minta kalungnya? Waduh, putri kaget. Waduh pak, putri sayang sama papa, tapi jangan ambil kalung putri pak. Ada yang lain, boneka, ambil saja itu pak, ya. Pokoknya mainan putri yang lain, mainan wajan-wajan, masak-masakan, itu ambil semua, boneka-boneka ambil semua pak. Tapi tolong jangan kalung putri, putri suka sekali sama kalung ini. Oh begitu nak. Oke, kalau begitu sekarang kamu tidur ya. Oke, malam kedua. Malam ketiga terjadi hal yang sama lagi, ya. Sehabis mendongeng malam, ya, sebelum tidur, papanya bertanya sama putri, Putri sayang enggak sama papa?" Ya, ditanya begitu dengan sedih, putri langsung peluk papanya kuat-kuat. "Pa, putri sayang sama papa, papa harus percaya." "Iya, tapi kalau putri sayang sama papa boleh enggak minta kalungnya?" Putri ini bingung, dia bingung kenapa 3 hari berturut-turut papanya
meminta kalungnya. Tapi dengan berat hati, untuk membuktikan sayangnya sama papanya, dengan berat hati, perlahan-lahan dia melepas kalung itu dan dia memberikan kepada papanya. Dan begitu papanya menerima kalung itu, papanya mengambil sesuatu dari sakunya dan dia memberikannya kepada putri. Setelah dibuka, ternyata papanya memberikan sebuah kalung mutiara yang asli, bukan yang imitasi, yang asli. Bapak Ibu sekalian, seringkali kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai, ya, seringkali kita harus bersedia untuk melepaskan sesuatu yang kurang bernilai. Cuma sayangnya, begitu banyak orang yang tidak bisa membedakan mana sesuatu yang benar-benar bernilai dan mana sesuatu yang kurang bernilai. Karena memang batasnya sangat tipis. Ya. Dalam hidup kita sehari-hari, ya, ada begitu banyak kegiatan-kegiatan kita, ada begitu banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang kalau kita lakukan memang mungkin terasa membuat hidup kita bahagia, hidup kita menyenangkan, hidup kita gembira, ya, kalau kita lakukan itu. Tetapi setelah kita selesai melakukan itu, kita mendapati hidup kita tidak pernah berubah. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena itu adalah kebahagiaan yang semu. Itu adalah kebahagiaan imitasi. Itu adalah kalung imitasi. Jadi setiap hari ada begitu banyak orang yang menghabiskan waktu luangnya hanya untuk nonton TV, hanya untuk nonton sinetron, hanya untuk baca koran, hanya untuk main gitar, hanya untuk main domino, hanya untuk main gaplek, hanya untuk jalan-jalan ke mall, hanya untuk tidur siang, hanya untuk bermalas-malasan. Begitu banyak orang yang menyia-nyiakan waktu luangnya. Ya, bukan berarti bahwa kita tidak bisa nonton TV, Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa bersenang-senang, bukan. Tetapi ketika kita belum sukses, itu belum waktunya. Nanti akan ada masanya di mana ketika Anda sukses, Anda mau nonton seharian, Anda mau main gitar seharian, Anda mau ngapain seharian, itu terserah Anda. Itu terserah Anda. Memang mungkin kalau kita nonton TV, apalagi bagi yang suka bola, mungkin nonton bola, senang, gembira, ketawa ketika timnya menang, main gitar, hati gembira. Tetapi setelah itu, kita mendapati hidup kita tidak pernah berubah. Ketika diselidiki, ternyata itu adalah hanya kebahagiaan yang semu. Bapak Ibu sekalian, kalau saja hari ini Anda memutuskan untuk menukar kesenangan-kesenangan Anda itu, tidak lama, hanya untuk sebentar saja, hanya untuk sementara waktu saja. Kalau saja Anda bersedia untuk menukarkan waktu nonton Anda, waktu main gitar Anda, waktu main game Anda, waktu tidur siang Anda. Kalau saja Anda bersedia menukar dengan cara melakukan bisnis ini, berjuang di bisnis ini, maka Bapak Ibu sekalian, percayalah. Percaya saya. Percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu ada. Percayalah bahwa Tuhan melihat perjuangan Anda. Percayalah. Percayalah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, cuma sekitar 1 tahun, 2 sampai paling lama 3 tahun, dalam waktu, kalau Anda bersedia menukarkan waktu Anda bersenang-senang, paling lama 3 tahun, dengan cara melakukan bisnis ini, maka percayalah, suatu hari nanti, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Tuhan akan benar-benar memberikan Anda satu kehidupan yang benar-benar bernilai, satu kehidupan yang benar-benar hidup. Bukan lagi cuma sekedar kebahagiaan yang semu, tapi Anda akan merasakan berkat dari Tuhan yang begitu melimpah ketika Anda bersedia untuk mengorbankan waktu luang Anda dengan cara melakukan bisnis ini. Untuk siapa Anda kerjakan? Untuk hidup Anda, untuk hidup anak Anda, untuk masa depan istri Anda, masa depan keluarga Anda, untuk masa depan keluarga Anda, Bapak-Ibu sekalian. Tuhan tahu bahwa Anda berjuang untuk orang-orang yang Anda cintai, bukan berjuang untuk maksud-maksud kejahatan. Dan Tuhan tidak buta, percayalah, Tuhan akan memberikan itu dalam waktu yang tidak lama. Kehidupan yang benar-benar bernilai. Seperti yang sekarang kami rasakan. Bapak-Ibu sekalian. Bayangkan 3 orang bersaudara hanya yang bertahan di OPP. Tim 9, tadi Anda ingat ya, tim 9, cuma 3 orang yang bertahan. 3 orang ini Tuhan lihat dari atas, oh ini yang bertahan. 3 orang ini diberikan BMW dalam waktu yang bersamaan.
Luar biasa, rekor dunia Bapak Ibu sekalian. Rekor dunia Tianxi. Kalaupun Anda tidak bisa mengharumkan nama bangsa lewat olahraga atau lewat pendidikan, Anda bisa mengharumkan nama bangsa. Anda bisa jadi duta bangsa lewat Tianxi Bapak Ibu sekalian. Lewat Tianxi Anda akan mengharumkan nama bangsa kita. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, percayalah, kalau saja Anda bersedia menukarkan waktu Anda untuk bersenang-senang saat ini, percayalah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Anda akan lihat bahwa hidup Anda akan berubah. Hidup Anda akan berubah. Tuhan akan betul-betul memberikan Anda kalung mutiara yang asli. Satu kehidupan yang benar-benar hidup. Satu kehidupan yang benar-benar bernilai. Dan itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini saya ingin meminta Anda untuk kerjasama dengan saya. Silakan sama-sama kita pegang dada kita. Ya. Anda bisa rasakan detak jantung Anda di situ. Rasakan detak jantung Anda. Rasakan Anda mendapati jantung Anda masih berdetak. Jantung kita semua masih berdetak di sini. Dan itu bukan tanpa arti, Bapak Ibu sekalian. Memang mungkin kita tidak bisa melakukan segalanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Saudara, kalau hari ini Anda masih merasakan detak jantung Anda, itu artinya bahwa hari ini Anda masih hidup. Kalau hari ini Anda masih hidup, itu artinya Tuhan masih memberikan Anda satu kesempatan untuk berbuat yang lebih baik dari apa yang sudah Anda capai kemarin. Tuhan masih memberikan Anda satu kesempatan untuk berubah. Tuhan masih memberikan Anda satu kesempatan untuk berbuat yang lebih baik untuk keluarga Anda, untuk anak Anda, untuk istri Anda, untuk orang tua Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai. Saudara, kalau saja sore hari ini Anda tidak mengambil keputusan untuk berubah, kalau saya sore hari ini Anda tidak mengambil keputusan untuk berbuat yang lebih baik dari apa yang sudah Anda capai kemarin, maka saudara, jangan menyesal kalau ini adalah kesempatan yang terakhir. Boleh jadi kesempatan sore hari ini untuk berbuat keputusan, untuk mengambil keputusan, untuk berubah, boleh jadi ini adalah satu kesempatan yang terakhir yang diberikan Tuhan kepada Anda. Kalau hari ini, kalau sore hari ini Anda tidak mengambil keputusan untuk berubah, maka boleh jadi juga tidak ada satu kesempatan lagi bagi Anda untuk berubah. Boleh jadi tidak ada satu kesempatan lagi bagi Anda untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik, yang lebih baik kepada anak Anda, kepada istri Anda, kepada orang tua Anda, kepada keluarga Anda, kepada orang-orang yang Anda cintai. Rasakanlah detak jantung Anda. Anda masih hidup. Anda masih bisa berbuat sesuatu yang lebih baik dari apa yang Anda capai kemarin. Saudara, di Makassar beberapa waktu yang lalu sempat terjadi satu kecelakaan yang dahsyat antara sebuah mobil dengan sebuah motor. Di tengah malam buta, ada dua orang yang berboncengan naik motor dari satu arah, kemudian dari arah yang berlawanan ada sebuah mobil yang begitu kencangnya dan mobil ini melanggar arah. Jadi jalan ini adalah jalan satu arah dan mobil ini melanggar arah. Sudah melanggar arah, mobil ini sangat kencang karena mungkin berpikir ini adalah malam yang sepi. Jalan masih sepi karena sudah tengah malam. Mobil ini begitu kencangnya dan tiba-tiba tanpa dilihat muncul motor di depannya. Dan akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Mobil itu bukan mobil pribadi, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah mobil dinas, plat merah. Seketika itu juga dua orang penumpang motor ini mati di tempat dan beberapa orang penumpang mobil itu juga meninggal, yang lain luka parah. Kalau Anda tahu, inti dari kisah ini adalah seringkali karena ego kita, karena kita begitu egois. Setiap saat kita begitu sering egois, seringkali rasa ego kita itu bisa mencelakai, bisa menghancurkan
hidup orang lain. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Anda bersedia bekerja sama dengan kami, kalau hari ini Anda memutuskan untuk melepaskan ego Anda, untuk merendahkan hati Anda, ibaratnya sebuah gelas hanya bisa terisi jika tekonya punya posisi yang lebih tinggi dibandingkan gelas itu. Kalau gelas ini mempunyai tempat yang lebih tinggi dibandingkan tekonya, maka sampai kapanpun gelas ini tidak akan pernah terisi. Saudara, kalau saja hari ini Anda bersedia untuk merendahkan hati Anda, itu berarti bahwa Anda siap untuk belajar. Kalau masih banyak hal yang belum Anda pahami tentang bisnis ini, Anda silakan tanyakan kepada kami. Diwakili oleh orang-orang yang mengundang Anda ke tempat ini. Anda tanyakan. Mereka pasti siap untuk memberikan Anda pemahaman yang sepaham-pahamnya, supaya Anda benar-benar paham tentang bisnis ini, tentang keuntungan-keuntungan, tentang hal-hal yang bisa Anda peroleh lewat bisnis ini. Bukan cuma materi, Bapak Ibu sekalian, bukan cuma uang, tapi ada begitu banyak hal yang bisa Anda dapatkan lewat bisnis ini. Kalau memang Anda belum yakin tentang bisnis ini, sampaikan kepada orang yang mengundang Anda, sampaikan kepada kami. Maka saya percaya orang-orang yang mengundang Anda akan dengan senang hati memberikan fakta-fakta, semua fakta tentang bisnis ini kepada Anda. Bapak sekalian, kalau saja hari ini Anda mau belajar, kalau saja hari ini semua dari kita bersedia untuk melepaskan ego kita, kalau saja hari ini semua dari kita bersedia untuk merendahkan hati kita, maka Bapak Ibu sekalian, percayalah, Tuhan itu ada. Percayalah. Kalau Anda percaya bahwa Anda berjuang untuk hidup Anda berjuang untuk hidup anak Anda berjuang untuk hidup orang-orang yang Anda cintai. Kalau Anda meyakini itu, maka percayalah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, bisnis ini bisa memberikan sesuatu kepada Anda yang benar-benar satu yang bernilai, Bapak sekalian. Kalau saja hari ini Anda mau belajar, merendahkan hati Anda, mengambil keputusan untuk berjuang, maka bangkitlah saudara, bangkitlah, berjuanglah, putuskanlah hari ini, putuskan rantai keraguan Anda hari ini, putuskan rantai itu hari ini. Saudara, bangkitlah, bergeraklah, perjuangkan hidup Anda, perjuangkan hidup anak Anda, perjuangkan hidup keluarga Anda. Berjuanglah Bapak sekalian, berjuanglah saudara. Kalau Anda hari ini mengambil keputusan untuk melakukan bisnis ini, maka saya percaya dalam waktu yang tidak terlalu lama, Anda hanya butuh waktu 1, 2, sampai 3 tahun saja untuk melakukan bisnis ini. Maka di saat itu, lonceng kemenangan Anda, lonceng kebebasan Anda, lonceng kemerdekaan Anda akan berbunyi dengan indahnya, akan berbunyi dengan begitu kerasnya, akan berbunyi dengan begitu indahnya. Dan itu tanda bahwa Anda telah sukses. Hari ini, kalau Anda menginginkan, kalau Anda mendambakan lonceng Anda berbunyi dengan begitu kerasnya, maka hari ini saya tahu hari ini Anda pasti akan memilih untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena hari ini Anda memilih untuk menjadi manusia yang luar biasa. Karena hari ini Anda memilih. Karena hari ini Anda memilih untuk menjadi orang yang luar biasa. Karena Anda memilih. Karena Anda tahu, Anda putuskan bahwa sukses adalah hak Anda. Karena Anda tahu bahwa sukses adalah hak Anda. Karena hari ini Anda memilih tantangan hidup daripada belas kasihan orang lain. Karena hari ini Anda memilih, karena hari ini Anda memutuskan untuk menghadapi dunia ini, untuk berjuang, untuk menghadapi dunia ini dengan berani, menghadapi dunia dengan berani,
dan berkata, ini telah kulakukan, ini telah kulakukan. Kalau hari ini Anda memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk keluarga Anda, maka percayalah, itulah makna sesungguhnya seorang manusia. Itulah makna sesungguhnya seorang insan untuk hidup di dunia ini. Dan saya tahu itu adalah Anda. Itu adalah Anda. Itu adalah Anda. Itu adalah Anda semua. Selamat sore.